pemirsa, kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis belum selesai di para tersangka yang sudah ditetapkan. Kini Kejaksaan Agung memburu pihak-pihak yang diduga ikut menikmati aliran dana proyek yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Dalam banyak kasus korupsi, uang hasil kejahatan biasanya tidak berhenti di satu tangan. Dari satu rekening ke rekening lain, dari satu pihak ke pihak lainnya. Aliran dana kerap menyebar dan dinikmati bersama-sama. Penyidik Kejaksaan Agung terus menelusuri aliran uang dalam perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Fokus pengusutan tidak hanya pada pelaku utama, tetapi juga pihak lain yang diduga menerima manfaat dari dana yang diduga diselewengkan. Saat ini dugaan markup terjadi pada pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi. Akan tetapi penyidik Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP akan mengecek seluruh pengadaan barang untuk program MBG. Pasti ini nama-nama itu belum tahu saya. Tapi kan pasti di situ kan nanti ada keterkaitan dari para tersangka ini kan. Nanti kan dilihat itu MBG-nya. Yang jelas ini berjalan di relnya. Perbuatan itu jual beli titik dengan pengadaan barang. Nah, pengadaan barang kan banyak nih. Itu belum lagi penjualan titik, pasti melibatkan juga beberapa orang. Nah, sekarang ini penyidik lagi konsentrasi betul-betul di yang ditahan ini. Berarti dari yang pengadaan barang yang 3 udah disebut sama penyidik itu ada kemungkinan pengadaan lain yang dimaksud? Semua pengadaan semua lah kita lagi beli. Seiring berkembangnya penyidikan, tidak tertutup kemungkinan muncul nama-nama baru yang bakal dimintai keterangan atau bahkan ditetapkan sebagai tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup. Jadi penyidik bekerja serius dan cepat lah ya. Nanti kita akan pengajuan JC kita jawab, kemudian nanti sekaligus juga rentetan dia dengan siapa, berbuatnya nanti kita masih terbuka. Pak, akan diterapkan TPPU nggak sih Pak? Kalau ada alat bukti pastilah. Diterapkan TPPU ya Pak? Pasti. Kalau ada alat bukti kita. Publik kini menunggu apakah seluruh pihak yang diduga ikut menikmati dana tersebut benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban hukum atau justru masih ada yang lolos dari jerat penyidikan. Masyarakat tentu berharap semua pihak yang terlibat ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana masalah-masalah hukum dapat diselesaikan, masalah-masalah tata kelola dapat ditingkatkan yang arahnya itu adalah arah kepada kualitas. Dan itu yang sudah disampaikan oleh Bu Nani sebagai pimpinan bagian yang baru kepada Bapak Presiden. Jadi fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tapi kepada kualitas. Dalam aspek kualitas, selain aspek SPPG-nya, kemudian pangannya juga direncanakan, diharapkan akan ada perbaikan dari segi efisiensi. Kejaksaan Agung telah menetapkan total 5 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bersih gratis periode 2025-2026. Kelimanya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung, Sony Asep Yusuf Somantri, dan Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal Andri Mulyono. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menjelaskan, program makan bergizi gratis seharusnya dikelola oleh Yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Tim Liputan Metro TV. Pengacara senior Elsa Sharif resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Elsa menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Sony Sonjaya pada Senin 15 Juni 2026. Keputusan itu diumumkan kepada publik sehari kemudian pada 16 Juni 2026. Menurut Elsa, alasan utama pengunduran dirinya adalah karena ia merasa tidak mendapatkan kejujuran dan keterbukaan penuh dari kliennya terkait perkara yang sedang ditangani. Dengan pengunduran diri yang berlaku efektif sejak 15 Juni 2026, Elsa tidak lagi menjadi bagian dari tim kuasa hukum Sony Sonjaya. Tapi Ibu tahu nggak suratnya Pak Sony itu?
Dan di tengah proses hukum yang berjalan, pengacara Elsa Sharif memutuskan mundur dari tim pembela Sony Sonjaya karena menilai kliennya tidak terbuka dan tidak menyampaikan fakta secara utuh. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah sikap yang dinilai tidak kooperatif tersebut akan mempengaruhi peluang Sony Sonjaya untuk mendapatkan status Justice Collaborator dan mengungkap aktor lain di balik perkara ini. Untuk mengulas setelah bergabung bersama kami ada pengacara Elsa Sharif. Bu Elsa, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bang Boyamin Saiman. Bang Boyamin, apa kabar? Baik, Mas Ilham dan Bu Elsa. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Bu Elsa, jadi apa alasan utamanya Bu mundur dari tim pengacara Sony? Apakah karena perbedaan pandangan terkait strategi pembelaan atau sebenarnya ada faktor lain, Bu Elsa? Saya melihat tim ini ada ketidakjujuran bahwa pertama kita menyangka bahwa klien saya ini bersih, dia dari wawancaranya sebelumnya bahwa berani di bawah sumpah, tidak terlibat sama sekali, hanya membuat sistem. Nah, kemudian diskusi dengan kami sehingga karena saya tahu ini bersih, jadi saya bilang ya buka aja, kalau memang jangan sampai ditimpa semua kesalahan kepada Bapak, apalagi kan masalahnya juga ini masalah SPPG makan gratis ini sangat-sangat menjadi perhatian masyarakat. Dan kalau sampai terjadi korupsi ini, ancaman hukumannya selain korupsi kan sama ya, tinggi. Tetapi ada hal-hal yang sangat spesial yang mana nantinya penambahan hukumannya sangat tinggi. Jadi lebih bagus kita terbuka supaya dapat meringankan, karena kan kita bisa tahu misalnya melakukan korupsi di dalam masalah bencana atau masalah COVID itu kan ancaman hukumannya ada penambahan. Ya. Apalagi ini masyarakat tuh sangat-sangat intens perhatiannya kepada dapur MBG ini. Karena itu saya meminta kejujuran dan terbuka. Terus dia bilang ya dia di dalam kertasnya sudah ada tulisan-tulisan nama-nama itu. Saya bilang ya udah, nanti di waktu BAP sebutkan saja nama-nama itu. Saya pikir itu yang nama-nama terlibat. Jadi dia sebut dan kita akan menyampaikan GC dan untuk pengamanan istri dan anak dan SS sendiri. Kemudian di dalam BAP yang saya bingungnya setelah saya baca lagi BAP itu, ternyata nama-nama yang disebut tuh bukan nama yang korupsi, tetapi adalah nama yang diberikan atensi, yang mana dengan nama-nama itu dipanggil merupakan jalan masuk untuk membuka kasus ini terbuka. Jadi kan berbeda dengan nama-nama ini adalah terduga melakukan tindak pidana korupsi, berbeda dengan merupakan jalan masuk jika diperiksa akan terbukanya permasalahan ini. Jadi saya lihat ini ambigu. Kemudian banyak intrik-intrik yang mana ada suatu percobaan membuat suatu framing di mana membuat surat dan untuk di-upload di posting di Instagramnya, kemudian dimasukkan kembali nama-nama itu sudah ada, terus diserahkan kepada Yusuf Maulana untuk dilakukan isu-isu, tapi jangan terbuka nama-nama itu. Tapi terus saya tanya, untuk apa Pak? Itu untuk supaya dipanggil oleh penyidik
dan ini bisa terbuka. Saya pikir jawabannya logik, tetapi melihat intrik yang kemudian kejadian yang sangat menyolok saya, adanya waktu tertangkapnya AS. Nah, disitulah kenapa lawyer Pak SS ini cawe-cawe ke sana untuk menetapkan siapa yang boleh memegang AS ini. Kan sebetulnya nggak bisa begini. Kalau memang caranya begitu, berarti kan yang berhak mendapatkan GC adalah si AS, karena dari keterangan dari kejaksaan bahwa AS ini merupakan tangan kanannya Bapak SS yang melakukan pengaturan tentang SPG yang diberikan oleh Bapak SS, dan pengakuannya bahwa dia ada memberikan setoran secara rutin kepada Bapak SS. Ini membuat saya sangat terpukul. Baru saya lihat sendiri kan, tadinya kita nggak ngerti, tapi lama-lama kan kita tahu, oh kenapa begini, kenapa begitu. Jadi saya bilang, wah nggak cocok saya di sini. Saya akan terjepit dan akan stres sendirian Akhirnya mau memutuskan menegakkan mundur hukum. ya, Bu, Tapi ya? sebetulnya saya bersama-sama teman saya, Fitra Romadhani dan Profesor Rufinus. Ya, karena kita bertiga tuh berdiskusi, sehingga memang kita bertiga ini bersama-sama mengatakan kita daripada kita tidak jelas arahnya ini sebetulnya siapa pelaku utama, siapa pelaku kedua. Jadi kita bertekad, kita udah berkesimpulan tiga orang ini mengundurkan diri, yaitu Fitra Romadhani. Dan sebenarnya Ibu juga secara pro bono ya, Bu, atau secara sukarela ya awalnya untuk mendampingi Sony Sonjaya ini. Baik, saya ingin ke Bang Boyamin. Ini kan yang sebenarnya sudah muncul ke publik, ada pernyataan yang menyebutkan 20 nama atau lebih bahkan mungkin yang diduga terlibat 26 dalam dugaan korupsi MBG. 26 bahkan ya, lebih dari 20. Plus asosiasi. Nah, kalau melihat itu kemudian juga pernyataan yang menyebutkan ada pembagian titik, misal 50 titik kepada A, 100 titik kepada B, ternyata yang dibangun hanya sedikit, sisanya dijual. Nah, ada kata sisanya dijual, itu kan berarti sebenarnya paling tidak ada modus yang bisa dilihat dari pernyataan itu. Nah, Anda menganalisis dan menelaah ini gimana? Apakah memang kalau seperti kata Bu Elsa yang saya kutip itu ada yang dibuka tapi ada yang dilindungi? Ada yang dilindungi. Bang Boyamin, silakan. Ya, pertama sebenarnya saya tetap masih berharap Bu Elsa tetap jadi lawyernya mereka tuh. Dalam hal ini Pak SS juga memang salah satunya, karena peran Bu Elsa itu kan termasuk yang membuka ini gitu loh. Awal-awal itu kan malah justru yang tampil awal untuk GC dan potensi orang yang dibuka segala macam itu kan Bu Elsa. Ya, saya berharap sebenarnya Bu Elsa tetap di sana. Tapi ya nanti kita lihatlah. Saya berharap ada penyesuaian masing-masing lah. Yang mungkin mereka kalau salah dengan Bu Elsa biar minta maaf lah. Mungkin saya dorong begitu nanti. Dan Bu Elsa tetap berbesar hati untuk membela ini, karena peran Bu Elsa sudah banyak dan saya berharap tetap di sana untuk membuka lebih terang lagi, karena 26 nama ataupun nanti 8 asosiasi atau nanti tambah lagi gitu ya, tidak kita bisa kita salahkan Pak Sony misalnya, ya ada yang mungkin coba dilindungi begitu, tapi toh Kejaksaan Agung juga sudah punya datanya semua, punya alat buktinya termasuk barang bukti elektronik begitu, yang pasti itu akan bisa dibuka semuanya juga gitu. Tapi bahwa Pak Sony ini juga bukan pahlawan, tapi sisi lain atas buka-bukaannya kan memudahkan penyidik gitu. Karena rata-rata pelaku korupsi itu kan tutup mulut semua. Nah, tapi ini kan buka-bukaan. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah ya memang modusnya macam-macam gitu. Dan sebenarnya dari sisi ini kan saya masih berharap nanti akan kebuka siapa-siapa nama 26 orang itu. Bisa jadi mereka hanya menyalurkan aspirasi, tapi saya curiga sebagian besarnya ya mendapatkan manfaat dan bahkan lebih besar dari apa yang didapatkan oleh Sony maupun AS gitu.
Karena saya mengilustrasikan ada konon katanya 200 sampai 300 juta per titik gitu. Karena ada yang dijual segala macam tadi. Bisa aja Sony dan AS itu hanya mendapatkan 100 juta. Yang 200 malah justru orang yang melakukan penekanan atau minta tolong atau apa dengan alasan ini itu tokoh besar segala macam. Ternyata malah dapat 200 juta gitu. Nah, ini kan bagaimana cara mencari alat bukti? Ya bisa aja. Nanti kan orang-orang yang dapur umum segala macam itu yang nggak jadi gara apa kan nanti bisa bernyanyi. Saya udah membayar 300 juta kepada ini, akunya kepada sana, tapi kok kemudian saya malah ditutup, malah tidak jadi dapat insentif segala macam. Dan penyidik bisa menanya dapur-dapur umum mana yang diurusi. Nanti ada juga yang buka-bukaan kok gitu. Jadi rangkaian itulah sebenarnya saya ingin terbuka semuanya supaya apa ke depan tata kelola baik kalau perlu ya dari sisi pelaksanaan MBG-nya juga ada perbaikan tata kelola dan orang yang memang kaki tangan atau ya seperti AS itu kan kaki tangan atau yang turut serta bahkan menjadi penadah bahkan menerima manfaat lebih besar ya harus diminta pertanggungjawaban karena ini mempermalukan kita semua kok gitu. Betul. Masih. Baik Bu Elsa, artinya dengan ketidakjujuran atau ketidakterbukaan terhadap pihak kuasa hukumnya dalam hal ini, menurut Anda apakah peluang SS menjadi justice collaborator itu secara otomatis serta-merta sudah tertutup karena faktor-faktor yang Anda temukan, Bu Elsa? Ya, kalau membaca keterangan dari kejaksaan, kalau ternyata SS ini pelaku utama, kecil kemungkinan mendapatkan GC. Tapi kalau mendengar rekan saya bahwa dia begitu dekat dengan kejaksaan, ya belum tentu juga. Jadi ya kita 50-50 lah, saya jadi nggak bisa menebak-nebak ya, ini kan bukan matematika. Oke. Tapi syaratnya kan jelas Bu sebenarnya untuk menjadi justice collaborator. Artinya seharusnya tidak 50-50 dong Bu Elsa ya, seharusnya kalau tidak ada intervensi misalnya. Tapi kan di Indonesia hukumnya selalu suka 50-50, kadang-kadang sulit digugat. Oke. Dan Ibu merasa karena ada peluang itu sehingga memutuskan mundur saja begitu Bu Elsa? Ya juga ada intrik-intrik misalnya tim lawyer kita SS sebetulnya nggak ikut cawe-cawe kepada menjadi kuasa hukumnya juga dari AS. Nah itu kan sebetulnya seperti intrik mengatur kondisi untuk ada yang diamankan, ada yang dikorbankan. Sedangkan hukum itu kan masalahnya penegakan hukum ada keadilan dan kemanfaatan. Nah kalau begini kan tidak tercapai tujuan dari hukum ini sendiri. Iya. Bagi saya membuat saya tidak legowo ya. Jadi saya pikir bisa membuat hati saya atau perasaan saya tertekan. Oke, baik. Bang Boyamin, artinya sebenarnya justice collaborator ini, nama-nama tersebut kan sebenarnya publik juga mengharapkan nama itu dibuka ya, artinya ada harapan. Tapi sekarang dengan adanya ini kan tentu akan berubah ke depannya. Nah, apakah Anda melihat memang JC ini tidak bisa didapatkan atau mungkin masih ada peluangnya kalau Anda melihat dari pernyataan Bu Elsa tadi? Ya, masih. Saya berharap kan JC itu akan dikabulkan kalau membongkar yang lebih besar dan lebih tinggi. Nah, supaya bisa dijalankan atau diberi status itu, maka ya Pak Sony harus berjuang untuk membongkar yang lebih tinggi dan lebih besar. Ya misalnya tadi 26 orang itu kan sebagian beredar. Kalau dibongkar bisa aja dapat reward bahwa dia dikabulkan GC. Tapi tidak harus semata-mata itu. Saya pun juga tidak ingin menganggap Pak Sony itu pahlawan gitu. Tapi setidaknya dia bisa aja di posisi tuntutan akan dibuat ringan. Meringankan karena dia kooperatif. Itu kan ada. Terus putusan nanti juga gitu memberatkan, meringankan. Misalnya kooperatif membuka segala macam. Nah, tapi pernah kejadian di satelit, di BTS Kominfo itu malah yang buka-bukaan malah hukumannya dapat berat di tingkat pertama. Tapi di tingkat banding baru
yang buka-bukaan itu dapat ringan, akhirnya yang lain-lain dapat lebih berat lagi. Jadi tidak serta-merta bahwa buka-bukaan nanti itu memperingan juga belum tentu atau bahkan diterima GC gitu, karena ternyata dia memang pelaku utamanya, mastermind-nya gitu. Tapi ini kan Pak Sony mencoba menggambarkan dirinya dia membuka titik atau mengasihkan titik itu kan karena ada tekanan, ada peran orang besar. Bahkan dulu Bu Elsa sama Pak Krisnamurti itu menyatakan bahwa oknumnya dari eksekutif, legislatif, bahkan penegak hukum gitu. Nah, proses itulah yang kemudian kita masih tetap berharap ini tetap bisa dibongkar kok. Nah, nanti saya juga akan mengawal, Iqbal, dengan cara apa? Memasukkan nama-nama itu. Saya juga dapat bocoran dikit dari Pak Krisna, Pak Bu Elsa juga sebenarnya sudah memberi gambaran ke saya yang mana gitu kan. Nah, nanti bisa saja saya laporkan resmi mereka secara tertutup dulu, baru nanti kalau tidak dipanggil atau bahkan tidak diproses, saya gugat pra peradilan untuk saya buka di depan hakim itu bahwa ini laporan saya tidak diproses dengan mekanisme penundaan yang tidak sah. Nah, sekarang kan objek pra peradilan penundaan tidak sah itu. Nah, nanti bisa saya buka di sana gitu. Gampang kok. Saya tetap mengawal ini. Dengan kita kawal bersama ya, Bang Boyamin. Jadi tidak menjadi lawyer tetap masih, masih. Dan juga Bu Elsa saya yakin terus mengikuti Bu Elsa, gitu. Perkembangan kasus ini karena biar bagaimanapun nama-nama yang sebagai pengkhianat amanah program yang seharusnya untuk sebesar-besarnya rakyat harus segera dibuka, jangan ada yang dilindungi. Terima kasih Bu Elsa, Bang Boyamin sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.